Shalom Papa Mama, berikut adalah beberapa hal yang dapat membantu Papa Mama di rumah untuk membimbing anak-anak dalam beribadah secara online. Anak perlu tahu bahwa Tuhan dapat hadir dimanapun, termasuk di rumah. Ajak anak untuk bersiap selayaknya hendak pergi ke gereja. Persiapkan TV, jika tidak ada bisa lewat gadget untuk memutar ibadah sekolah minggu online. Agar anak bisa lebih konsentrasi untuk beribadah. Ajaklah anak berdoa sebelum beribadah online. Ajak anak mengikuti sekolah minggu dengan baik, yaitu dengan cara melakukan semua yang dilakukan oleh kakak pembina. Ingat, anak melihat teladan kita, jadi papa mama harus juga mengikuti ibadah sekolah minggu online dengan antusias sampai selesai. Bantu anak mengulangi ayat hafalan yang diberikan guru sekolah minggu dengan gerakan. Tanyakan, pesan apa yang anak dapatkan dari materi sekolah minggu online hari ini? Papa mama bisa memberitahukan dahulu apa yang papa mama dapatkan. Jangan lupa menolong anak untuk mengerjakan prakarya. Hasil prakarya bisa difoto dan dikirimkan ke WA Kakak Ruth sebelum hari Jumat supaya bisa ditampilkan di YouTube. Terima kasih untuk bimbingannya, sama-sama kita sehati melalui situasi ini, buang rasa khawatir bersama Tuhan Yesus, sebab Roma 8 ayat 28 berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai rencana Allah. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Halo adik-adik. Nah, sebelum kita memulai ibadah sekolah minggu, kita akan bermain games. Alat yang kita butuhkan itu kertas dan bola. Jadi adik-adik yang ada di sini bersamaan untuk membawa bola ini melewati rintangan agar sampai ke tujuannya. Oke, kita hitung ya. Ketiga, yuk siap. 1, 2, 3. Ayo dibawa. Ya. Nah, karena jatuh jadi kita akan mengulang sekali lagi. Ayo. Siap. Ya. Hitungan ketiga ya. 1, 2, 3. Ayo. Yeay. Nah, sama games yang tadi kita mainkan. Terkadang di dalam kehidupan kita banyak rintangan yang kita alami. Dan itu membuat kita menjadi sulit memaafkan. Tetapi kita harus tetap memaafkan dan melakukan firman Tuhan. Oke. Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Bertemu lagi bersama Kakak Lisa, Kakak Winan, Silo, dan Naomi. Yeay. Sebelum kita mulai ibadah sekolah minggu, mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas pagi hari ini. Kami telah berkumpul bersama Tuhan. Sekarang kami akan memulai ibadah sekolah minggu kami. Engkau yang berkati setiap kami Tuhan. Walaupun kami di rumah Tuhan, tapi kami percaya Engkau hadir bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah namamu. Haleluya, amin. Mari kita sama-sama bangkit berdiri, kita naikkan pujian. Biarpun gunung-gunung beranjak. Semua ikuti gayanya Kakak Wina ya. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Kita ulang dari awal. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan
Demikianlah firman Tuhan. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Yeay. Oke adik-adik, semua masih semangat memuji Tuhan? Kita akan menyanyikan pujian KASIH. KASIH, 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 KASIH. KASIH, 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 kasih itu sabar. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman seperti kasih Yesus. Kita ulang dari awal, KASIH. KASIH, 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 kasih. KASIH, 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 kasih itu sabar. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman seperti kasih Yesus. Kasih itu sabar, kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman seperti kasih Yesus. Seperti kasih Yesus. Seperti kasih apa? Seperti kasih Yesus. Yeay. Oke adik-adik, sekarang kita akan menyembah Tuhan. Semuanya boleh duduk tenang, tidak ada yang main-main, semuanya dengan sikap menyembah. Kita akan naikkan pujian Ku Mau Cintai Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Kita ulang dari awal, ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, ya Bapa, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu,
namamu Tuhan, sebab kasih-Mu besar, pengorbananmu ajaib. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya. Tuhan Yesus, terima kasih atas pagi hari ini kami telah memuji, membesarkan nama-Mu Tuhan. Sekarang kami akan mendengarkan firman-Mu, Engkau yang berkati setiap kami Tuhan. Berikan kami ketenangan Tuhan agar kami dapat mendengarkan firman-Mu Tuhan dan dapat kami tanamkan dalam hati dan pikiran kami Yesus. Kau berikan kami semuanya roh ketenangan Tuhan, urapi setiap kami yang ada Tuhan, walaupun kami hanya di rumah saja Tuhan, tapi kami percaya Tuhan kuasa-Mu nyata bersama-sama dengan kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu, haleluya, amin. Shalom adik-adik, selamat pagi, senang bertemu dengan adik-adik di ibadah sekolah minggu bersama dengan Kakak Ruth. Adik-adik, apa adik-adik masih bersuka cita? Puji Tuhan. Nah, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya Kakak Ruth mau agar adik-adik duduk dengan tenang, duduk manis-manis, jangan ganggu lagi teman-temannya, ya? Ya, firman Tuhannya. Nah, adik-adik, siapa yang masih ingat firman Tuhan minggu lalu yang dibawakan oleh Kakak Aldi? Ayo angkat tangan, siapa? Ya, Kakak Aldi itu mengajarkan berbuah dalam keluarga. Nah, Tuhan Yesus itu mengibaratkan bahwa Tuhan Yesus adalah pohon dan kita sebagai rantingnya harus berbuah. Seperti lagunya adik-adik masih ingat? Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya, pastilah kau akan berbuah. Nah adik-adik, bukan pohon saja yang berbuah, kita pun harus berbuah. Apa saja itu yang buah apa saja yang kita hasilkan? Adik-adik tahu? Ya, buah-buah roh. Ada 3 buah roh yang sudah Kakak Tara sampaikan. Adik-adik masih ingat apa itu? Kasih, sukacita, damai sejahtera. Nah adik-adik, apakah adik-adik sudah memiliki ketiga buah roh ini? Puji Tuhan, Kakak Ruth senang sekali kalau adik-adik sudah ada yang memiliki ketiga buah roh ini. Tapi kalau adik-adik ada yang belum memiliki ketiga buah roh ini, berarti ada sesuatu. Apa itu sesuatunya? Mari kita buka Alkitab kita di Yesaya 59 ayat 1 dan 2. Ya, Kakak Ruth bacakan ya. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Nah adik-adik, ternyata kalau kita belum menghasilkan buah itu bukan berarti tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong kita dan telinga Tuhan tidak kurang tajam untuk mendengar doa kita. Nah adik-adik, dan itu yang memisahkan, tapi ada yang memisahkan kita dengan Allah. Adik-adik tahu apa pemisahnya? Pemisahnya adalah dosa. Apa adik-adik? Dosa. Ya, adik-adik tahu apa itu dosa? Yang bagaimana itu dosa? Nah, dosa itu seperti dendam, sakit hati, kecewa, amarah, dan sulit mengampuni. Nah itulah yang membuat
kita pemisah antara kita dengan Allah. Itu adalah dosa adik-adik. Nah, Kakak Ruth kasih contoh ya, begini. Di rumah, Gabriel dan Naomi itu suka bermain sepeda. Ya, adik-adik siapa di rumah yang suka bermain sepeda? Ya, pasti semua suka bermain sepeda. Nah, satu kali adik-adik, Naomi waktu naik sepeda, nah kakinya Gabriel terinjak. Terus Gabriel bilang, aduh, sakit. Tapi Naomi terus saja naik sepeda. Nah, terus Gabriel bilang begini, awas Naomi, nanti kalau saya naik sepeda, saya injak juga kakimu. Waktu Gabriel naik sepeda, wah asik naik sepeda, Gabriel langsung injak kakinya Omi. Terus Omi menangis, aduh sakit, mama sakit. Terus Kakak Ruth panggil Gabriel, Gabriel sini. Gabriel, kenapa Gabriel injak kakinya Omi? Tahu adik-adik jawabannya Gabriel apa? Gabriel bilang begini, Mama, tadi juga Gabriel diinjak kakinya sama Omi. Wah, adik-adik. Nah, yang dilakukan Gabriel betul atau tidak? Tidak, itu salah. Itu namanya apa? Dendam. Gabriel itu punya keinginan untuk membalas. Nah, adik-adik, belum membalas saja, waktu kita masih punya keinginan saja, itu sudah termasuk apa? Dosa. Tuhan Yesus tidak suka dengan anak-anak seperti itu. Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita untuk apa adik-adik? Mengampuni kesalahan. Nah, seperti tadi Gabriel dan Naomi. Walaupun Naomi sudah injak kakinya Biel tidak boleh membalas. Ya, Biel itu seharusnya mengampuni Naomi. Ya, tidak boleh membalas. Seperti tadi Biel bilang, awas Omi, kalau sebentar saya naik sepeda, saya injak juga kakinya. Nah, itu namanya apa adik-adik? Dosa. Nah, adik-adik, nah, kalimat penting kita hari ini yaitu apa? Kuasa Tuhan untuk mengampuni. Nah, Tuhan Yesus itu sudah memberikan kita kuasa untuk kita mengampuni. Jadi kita harus mengampuni. Nah, ulang ya adik-adik, sekali lagi ulang kalimat penting kita hari ini yaitu apa? Kuasa Tuhan untuk mengampuni. Nah, Kakak Ruth mau dengar adik-adik yang mengatakan apa kalimat penting kita hari ini? Ya, kuasa Tuhan untuk mengampuni. Nah, sama halnya seperti amarah. Marah. Adik-adik pernah marah? Pasti pernah lah marah. Kakak Ruth juga di rumah kadang sering marah. Kalau Biel sama Omi buat salah, aduh, apalagi kalau Kakak Ruth sedang kerja begini. Wah, ada Omi merengek-merengek. Gabriel juga, aduh, Kakak Ruth marah. Nah, adik-adik, kita itu tidak boleh menyimpan marah ya. Itu kemarahan tidak boleh disimpan dalam hati adik-adik. Itu tidak bagus, itu namanya apa? Dosa. Nah, mari kita buka firman Tuhan di Efesus 4 ayat 26 dan 27. Adik-adik buka Alkitabnya ya, Kakak Ruth bacakan. Efesus 4 ayat 26 dan 27. Bunyinya, apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Nah, firman Tuhan mengajarkan kepada kita untuk segera mengampuni orang yang membuat kesalahan pada kita. Karena apa? Karena kalau kita terus menyimpan amarah dalam hati kita, berarti itu memberikan kesempatan kepada iblis untuk menguasai hidup kita. Adik-adik mau enggak dikuasai oleh iblis? Mau? Pasti tidak.
Kakak Rut juga tidak mau dikuasai oleh iblis. Nah, maka dari itu Tuhan Yesus memberikan kepada kita kuasa untuk mengampuni. Kakak Rut mau tanya lagi, apa kalimat penting kita hari ini? Ya, kuasa Tuhan untuk mengampuni. Nah, Kakak Rut mau kasih contoh begini ya. Ini Kakak Rut ada botol air minum. Wah, botol air minum. Kakak Rut mau minum air. Aduh, Kakak Rut haus sekali. Dari tadi Kakak Rut sudah cerita. Haus sekali, Kakak Rut mau minum ya adik-adik. Wah, adik-adik, kenapa ya airnya tidak keluar-keluar? Adik-adik tahu enggak kenapa airnya tidak keluar-keluar? Ya, ada tutup botol. Nah, tutup botol ini sebagai apa? Penghalang. Penghalang airnya tidak bisa keluar. Nah, supaya airnya bisa keluar, bagaimana adik-adik? Ya, tutup botol ini Kakak Rut buang ya. Nah, Kakak Rut buang. Sekarang Kakak Rut mau minum. Segarnya adik-adik. Segar sekali. Kakak Rut rasa segar sekali. Karena Kakak Rut bisa minum air ini tanpa penghalang. Nah, adik-adik, seperti dosa itu diibaratkan tutup botol ini sebagai dosa. Sebagai apa? Penghalang. Penghalang kita dengan Allah, dengan Tuhan Yesus. Nah, ini juga begitu. Penghalangnya air tidak bisa keluar karena ada tutup botol. Makanya tutup botolnya harus dibuang. Seperti juga dosa. Dosa kita harus dibuang. Seperti lagunya. Yesus angkat dosaku dan buang ke laut. Biur, buang ke laut. Biur, buang ke laut. Nah, berarti dosa kita harus dibuang. Supaya kita itu bisa berbuah sempurna. Berbuah dengan lebat. Nah, kita harus membuang. Maka dari itu kita harus membuang rasa sakit hati, dendam, kecewa, kepahitan. Nah, dan kita harus membuang juga apa ya tadi itu? Amarah, kemarahan. Supaya kita bisa berbuah dengan sempurna, bisa berbuah dengan lebat. Nah, adik-adik ada lagi satu firman Tuhan. Mari kita buka di Matius 6 ayat 14. Ya, kita buka Alkitab kita di Matius 6 ayat 14. Kakak Rut bacakan ya. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Ya, di sini di Matius dikatakan bahwa agar kita selalu mengampuni apa? Mengampuni siapa adik-adik? Mengampuni kesalahan orang yang sudah berbuat salah kepada kita. Karena kita sudah menerima pengampunan dari Tuhan Yesus terlebih dahulu. Tuhan Yesus itu sudah rela mati di kayu salib. Untuk apa adik-adik? Untuk menebus dosa-dosa kita. Nah, maka dari itu adik-adik, kita harus membuang dosa-dosa kita. Seperti lagu tadi ya. Kita harus buang semua dosa-dosa kita supaya kita bisa berbuah dengan sempurna dan lebat. Ya, oke adik-adik. Sekarang Kakak Rut mau bercerita. Ceritanya begini. Ada 2 orang bersaudara. Namanya Tito dan Toto. Tito dan Toto ini dia pintar membuat layang-layang. Wah adik-adik tahu layang-layang? Iya, layang-layang itu yang diterbangkan di udara, ditarik dengan benang. Terbuat dari apa layang-layang? Adik-adik tahu? Terbuat dari sebuah buluh, ya, buluh bambu, dan kertas. Dibentuk kertasnya itu baru ditempel di buluhnya. Nah, talinya itu dari benang. Nah, nanti diterbangkan di udara. Wah, asik sekali itu. Kita terbangkan di lapangan.
Kakak Ruth juga waktu kecil suka main layang-layang. Asik adik-adik sampai lupa waktu deh. Nah, suatu kali Tito dan Toto dia buat layang-layang. Wah, saat waktu Tito dan Toto buat layang-layang, ada temannya bernama Richard dan Doni. Nah, Richard dan Doni bilang, wah bagus sekali layang-layangannya Tito dan Toto. Nah, Doni bilang begini, Tok, aku beli satu ya, nih uangnya. Ya, terus Richard juga enggak mau kalah. Richard bilang begini, Tok, aku beli 2 ya untuk aku dan adekku. Tapi Tok, aku belum bayar sekarang ya. Uangnya nanti ya, karena uang jajanku sudah habis. Nah, Toto dan Tony bilang begini, sip. Nah, setelah layang-layangnya sudah jadi, mereka langsung ke lapangan. Mereka terbangkan layang-layang itu. Wah, asik sekali. Tito, Toto, Doni, Richard main layang-layang. Sampai lupa waktu. Nah, sudah sampai sore mereka baru pulang. Nah, keesokan harinya, waktu Tito dan Toto pulang sekolah, Tito dan Toto lewat di rumahnya Richard. Terus Tito lihat sesuatu. Dia bilang, Toto, lihat. Hah? Toto langsung kaget, langsung terkejut. Wah, itu kan layang-layang yang kita buat. Kenapa ada di tempat sampah? Langsung Tito dan Toto dengan muka sedih dan mau menangis. Pulang ke rumah. Sampai di rumah, mamanya lihat Toto dan Tito sedih. Terus setelah ganti baju, Tito dan Toto tetap sedih. Mamanya panggil, Tito, Toto sini. Terus mamanya tanya, Tito dan Toto, kenapa muka kalian sedih? Toto bilang begini, Ma, aku ndak mau lagi bikin layang-layang. Terus mamanya tanya, kenapa nak? Nggak mau bikin layang-layang lagi? Toto bilang, tadi waktu pulang sekolah, aku lewat rumahnya Richard. Terus aku lihat layang-layang buatanku ada di tempat sampah. Itu mamanya Richard buang layang-layangan hasil karyaku, Mama. Nah, terus mamanya bilang begini, Toto dan Tito, kalian jangan bersedih, kalian jangan kecewa. Mungkin mamanya Richard tidak suka kalau Richard itu main layang-layang. Mungkin karena kejadian kemarin, Richard bermain layang-layang sampai sore, sampai lupa waktu, terus sampai di rumah Richard capek dan dia tidak belajar. Nah, dimarahin lah sama mamanya. Nah, kalian itu enggak usah sedih, nak. Kalian tidak usah rasa kecewa dan jangan putus asa. Tetaplah kalian berkarya dan ampunilah mamanya Richard. Kalian harus mengampuni mamanya Richard. Jangan menaruh dendam, menaruh rasa kecewa di dalam hati kalian. Mama bangga sekali punya anak seperti kalian. Karena kalian adalah anak yang pintar, anak yang rajin, anak yang bisa berkarya. Mama selalu dukung kalian. Siapa tahu suatu saat kalian bisa buat mobil-mobilan dan kalian bisa menjualnya. Nah, kalian harus mengampuni mamanya Richard dan kalian harus tetap bermain dengan Richard dan bersikaplah baik dengan Richard, ya. Nah, akhirnya Toto dan Tito sadar bahwa kita harus mengampuni. Nah, adik-adik dari cerita itu mengajarkan bahwa kita itu harus mengampuni. Nah, seperti kalimat pentingnya apa adik-adik? Masih ingat? Masih ingat? Iya, kuasa Tuhan untuk
mengampuni karena Tuhan Yesus itu sudah mengajarkan kita untuk selalu mengampuni kesalahan orang. Ya adik-adik, nah supaya kita dengan mengampuni kita bisa berbuah dengan sempurna, berbuah dengan lebat. Nah, Tuhan memberikan kita kekuatan, Tuhan memberikan kita pertolongan, Tuhan memberikan kita penyertaan, dan Tuhan memberikan kita apa adik-adik? Kemampuan pada adik-adik untuk mengalahkan penghalang, pemisah. Yaitu apa? Tadi pemisahnya? Dosa. Nah, dan menang atas dosa. Supaya kita bisa menghasilkan buah yang sempurna dan buah yang lebat. Amin. Adik-adik, nah sekarang mari kita berdoa. Kita lipat tangan, kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu. Kami bersyukur Tuhan. Tuhan telah mengajarkan kami Tuhan. Untuk selalu mengampuni Tuhan. Tuhan telah memberikan kuasa kepada kami untuk kami mengampuni kesalahan orang yang sudah berbuat salah kepada kami Tuhan. Tuhan Yesus, berkati setiap anak-anak-Mu Tuhan, supaya mereka Tuhan tidak memiliki rasa dendam, rasa sakit hati, rasa kepahitan, kemarahan, supaya mereka bisa mengampuni Tuhan dan mereka bisa berbuah Tuhan, berbuah yang lebat, berbuah yang sempurna Tuhan, dan bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Baik adik-adik, saatnya ayat hafalan. Ayat hafalannya terdapat di Efesus 4 ayat 26. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Kita ulang ya adik-adik. Efesus 4 ayat 26. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Nah, untuk adik-adik yang batita dan kanak-kanak, ayatnya di Efesus 4 ayat 26. Janganlah kamu berbuat dosa. Ulang ya. Efesus 4 ayat 26. Janganlah kamu berbuat dosa. Nah, untuk adik-adik yang Dia dan Pratama, ayatnya Efesus 4 ayat 26. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Kita ulang sekali lagi ya. Efesus 4 ayat 26. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Nah, adik-adik jangan lupa menghafal ya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Galatia bab 5 ayat 22a. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, dan damai sejahtera. Amin. Galatia 5 ayat 22a. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera. Buah-buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera. Galatia 5 ayat 22. Buah-buah roh lah kasih, sukacita, damai sejahtera. Galatia 5 ayat
22. Galatia 5 ayat 22. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera. Tetapi buah-buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera. Galatia 5 ayat 22a. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera. Amin. 5 ayat 22a. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera. Ya 5 ayat 22. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera. Amin. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera. Amin. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera. Galatia 5 ayat 22. Amin. 15 ayat 22. Tetapi buah roh adalah kasih, sukacita, dan damai sejahtera. 15 ayat 22. Buah roh adalah sukacita, kasih, sukacita, damai sejahtera. Sekarang kita akan membuat prakarya. Temanya yaitu membuat wajah matahari. Sebelum itu adik-adik bisa siapkan alat dan bahannya. Yang pertama spidol berwarna. Yang kedua tusuk sate atau adik-adik bisa ganti dengan lidi. Kemudian ada spidol permanen dan juga double tip. Sama seperti tadi, kalau adik-adik tidak punya double tip bisa diganti dengan lem. Kemudian ada gunting dan kertas HVS. Kakak Aurel yakin semua pasti adik-adik punya kertas HVS di rumah kan? Pasti punya. Nah, kemudian Kakak Aurel punya piring karton. Nah, untuk adik-adik yang tidak punya piring karton, Mama bisa bantu belikan di toko ATK dengan harga 3.000 per packnya.
Kemudian kita butuhkan kertas karton berwarna orange. Nah, untuk adik-adik juga yang tidak punya kertas karton berwarna orange, Mama bisa bantu belikan di toko ATK dengan harga Rp4.000. Nah, untuk Mama, selebihnya itu bisa disimpan untuk kita buat prakarya berikutnya di minggu depan. Nah, adik-adik sekarang kita mau buat prakaryanya. Nah, kali ini kita hanya membutuhkan 2 piring dan kertas HVS. Kertas HVS-nya dilipat menjadi 4 bagian dan kita gunting supaya dia membentuk menjadi lingkaran. Sesuai dengan ukuran piringnya masing-masing ya. Nah, kayak gini. Nah, sekarang kita buat kartonnya lagi sesuai kertas HVS yang tadi. Dilipat sesuai ukuran piringnya. Nah, setelah kita buat lingkaran sesuai dengan ukuran piringnya, kita akan buat lagi wajah matahari yang senyum dan marah. Yang di kertas warna orange kita bikin wajah senyum. Dan di kertas warna putih kita membuat wajah matahari yang marah. Nah, setelah itu kita ambil 2 piring kartonnya dan lem. Lalu kita lem kertasnya ke atas piring karton. Dua-duanya kita tempel. Nah, setelah itu kita tulis ayat hafalannya. Kita tulis ayat hafalannya di pinggir-pinggir menggunakan spidol permanen. Nah, sesudah kita menulis ayat hafalannya, kita akan tempel menjadi 1 bagian. Tapi wajahnya 2, menggunakan tusuk sate atau adik-adik bisa pakai sapu lidi atau lidi yang ada di rumah. Jadi, yeay! Prakarya kita sudah jadi. Adik-adik jangan lupa tulis ayat hafalannya di pinggir piringnya. Ayat hafalannya itu Efesus 4 ayat 26. Ayatnya itu, apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Terus di sebelahnya adik-adik tulis ayat berikutnya, janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. nah, ini dia prakarya kita minggu ini. Jadi adik-adik harus buat ya dan kirimkan ke Kakak Ruth. Dan sesudah itu kita akan masukkan di YouTube. Oke, bye-bye. See you, bye.